Hai teman-teman semua, senang sekali deh hari ini aku mendapat kesempatan untuk teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Aku Amarilis Faustin, teman-teman bisa memanggil aku Ami, biar lebih singkat. Oke, pertama-tama aku bakal tanya nih, siapa coba di antara kalian yang sering bermain media sosial? Aku yakin sih, pasti sebagian besar dari kita sering sekali menghabiskan waktu kita untuk bermain media sosial. Baik itu cuma buat lihat drama Korea di Telegram atau lihat beauty vlogger di YouTube, update status, update foto, atau ya cuma sekedar scrolling timeline di IG atau Twitter. Ya, media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama nih di masa pandemi seperti ini, di mana kegiatan kita untuk keluar rumah itu sangat dibatasi dan interaksi kita dengan orang lain itu juga sangat terbatas. Jadi ya satu-satunya penghubung kita dengan dunia luar ya lewat sosial media itu tadi. Makanya di masa pandemi ini penggunaan media sosial meningkat secara pesat loh teman-teman. Nah, sayangnya di balik banyaknya dampak positif yang diberikan oleh media sosial ini, ada juga loh dampak negatif yang dibawa. Apa coba? Salah satunya yang bakal kita bahas kali ini yaitu KBGO atau kekerasan berbasis gender secara online. Pasti kalian masih ada yang sangat asing ya dengan istilah ini. Apa sih KBGO itu? Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini aku akan menjelaskan secara rinci kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu yang dimaksud dengan KBGO. KBGO dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada gender atau jenis kelamin dan dilakukan secara online. Nah, KBGO ini dapat berbentuk ancaman, paksaan, ataupun penghapusan kemerdekaan. Udah mulai mengerti kan teman-teman? Nah, untuk KBGO secara lebih dalam, aku akan membacakan dan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk KBGO agar teman-teman sekalian bisa lebih aware terhadap tindakan-tindakan KBGO yang mungkin rentan terjadi di luar sana, terutama bagi kita nih ya, kaum perempuan. Ya, yang pertama yaitu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini dapat diartikan sebagai pengambilan data-data pribadi kita tanpa persetujuan kita. Ini bisa terjadi di banyak tempat ya teman-teman, harus hati-hati. Contohnya, kasus yang paling banyak terjadi ini yaitu di counter service HP. Jadi saat kita servis HP, kadang kan HP-nya tuh bisa diambil beberapa hari setelahnya, nggak bisa langsung diambil gitu kan. Nah, banyak kasus yang melaporkan bahwa saat HP-nya diservis ini, orang yang menservis HP-nya itu membuka data-data pribadi yang seharusnya tidak dilihat oleh orang umum. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan dan pemantauan. Jadi ini apabila pengawasan dan pemantauan ini bisa awalnya dia online berubah menjadi offline. Misalkan HP kita dilacak nih menggunakan GPS. Kemudian orang yang melacak kita tuh beneran mengikuti dalam dunia nyata. Serem sekali ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu perusakan reputasi. Perusakan reputasi ini bisa menjadi tahap lanjutan dari pelanggaran privasi yang pertama tadi. Jadi misalkan ketika seseorang itu sudah mengambil data kita secara diam-diam, kemudian orang itu menggunakan data-data yang telah dimiliki dari kita untuk berbuat kejahatan. Akhirnya reputasi kita juga ikut rusak. Padahal sebenarnya kita tidak terlibat, sebenarnya kita tidak memaksudkan untuk terlibat dalam kejahatan itu. Yang keempat yaitu pelecehan. Pelecehan ini sangat sering sekali ya kita temui di media sosial. Misal ada orang yang berkomentar dengan tidak sopan di akun media sosial orang lain. Yang kelima yaitu ancaman dan kekerasan secara langsung. Wah, ini levelnya udah lebih tinggi lagi ya teman-teman. Jadi ancaman dan kekerasan secara langsung ini bisa juga berbentuk perdagangan perempuan secara online. Kemudian yang keenam juga menjadi yang terakhir yaitu serangan terhadap komunitas atau organisasi tertentu. Ini bisa berbentuk pelanggaran privasi, ancaman, pelecehan, dan poin-poin sebelumnya. Tapi yang membedakan adalah yang ditargetkan adalah komunitas atau organisasi tertentu. Nah, karena sekarang teman-teman sudah tahu
apa saja bentuk-bentuk dari KBGO, aku yakin pasti teman-teman menjadi lebih waspada dalam bermedia sosial. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu dampak apa sih yang bisa ditimbulkan oleh KBGO ini. Yang pertama, yaitu kerugian secara psikologis. Seseorang yang pernah mengalami KBGO dalam bentuk apapun, misalkan dalam bentuk ancaman atau dalam bentuk pelanggaran privasi, itu sangat rentan sekali terserang secara psikisnya. Jadi seseorang itu bisa terkena depresi atau mengalami trauma dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keterasingan sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, karena kita tinggal di sebuah negara yang sangat konservatif, jadi isu-isu seperti ini tuh sangat sensitif ya di masyarakat. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, apabila isu-isu mengenai hal seperti ini tuh tersebar di masyarakat, pasti korban dari KBGO ini tuh akan langsung mendapat sanksi sosial yang sangat berat, seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerugian secara ekonomi. Kerugian secara ekonomi ini bisa menjadi dampak dari sanksi sosial yang telah kita terima. Jadi misalkan saat rumor-rumor mengenai isu ini sudah menyebar, akhirnya kita kehilangan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mobilitas terbatas. Nah, karena reputasi kita di mata masyarakat itu sudah menjadi rusak, akhirnya kita menjadi sulit untuk bepergian kemanapun. Karena pandangan citra diri kita di mata orang lain itu sudah buruk, sehingga kita tidak merasa aman berada dalam lingkungan sekitar kita sendiri. Menyeramkan sekali ya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari kekerasan berbasis gender online ini. Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Komnas Perlindungan Anak, pengaduan kasus KBGO ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. 2018 ke tahun 2020 terjadi peningkatan pengaduan KBGO sebesar 300%. Sebanyak itu. Tapi hingga saat ini UU mengenai KBGO belum juga muncul dalam UU ITE. Jadi kita sebagai perempuan harus bisa melindungi diri kita sendiri dari tindak kejahatan KBGO ini. Jangan sampai terjadi kepada diri kita. Selanjutnya, aku akan membacakan cara-cara yang dapat meminimalisir terjadinya KBGO. Yang pertama, yaitu jangan mudah percaya kepada orang lain. Jangan mudah percaya kepada orang lain, jangan mudah memberikan data-data diri kita kepada orang lain. Apalagi orang yang baru dikenal. Bahkan orang yang sudah lama dikenal pun, apabila kita tidak benar-benar dekat dengan orang itu, jangan sampai membagikan data-data pribadi kita. Kemudian yang kedua, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita membagikan hal-hal yang tidak seharusnya kepada publik. Lebih baik disimpan secara pribadi saja ya teman-teman. Yang terakhir yaitu jangan lupa menggunakan fitur keamanan ganda dalam media sosial kalian masing-masing. Seperti contohnya dalam aplikasi Instagram sudah disediakan fitur private untuk akun masing-masing. Jadi dengan menggunakan fitur private ini, orang-orang tidak bisa dengan semaunya mengikuti akun kita, harus melalui persetujuan kita terlebih dahulu. Pasti sekarang teman-teman sudah paham kan mengenai KBGO? Mari kita berharap semoga kedepannya angka kejadian KBGO semakin mengalami penurunan. Kalau bisa ya hilang sepenuhnya. Sekian dari aku. Jangan lupa terapkan cara-cara yang udah aku berikan tadi ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.